Apa itu DITI? DITI merupakan tentara yang dibentuk dan bagian dari negara Islam Indonesia pada awal masa kemerdekaan. Pendirian organisasi ini menjadi wadah umat Muslim Indonesia untuk menyampaikan aspirasi mereka. Pemberontakan DITI berawal dari kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan, bertujuan untuk mendirikan negara Islam yang sesuai kepanjangan dari nama DITI, yakni Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Negara Islam Indonesia pertama kali terbentuk di Tasikmalaya oleh Kartosuwiryo pada 7 Agustus 49. NII memiliki gerakan yang dinamakan Darul Islam, sedangkan tentaranya disebut Tentara Islam Indonesia. Kartosuwiryo mendirikan NII bukan untuk melakukan pemberontakan. NII berdiri karena pada tahun 48 Indonesia terikat dengan perjanjian Ranville yang membuat Jawa Barat masuk ke wilayah Belanda. Kesepakatan tersebut menimbulkan awal kekecewaan rakyat terhadap pemerintah disusul dengan pemberontakan di beberapa daerah. Alasan Kartosuwiryo untuk mendirikan NII adalah ia percaya bahwa semua masalah kenegaraan yang sedang berlangsung dapat teratasi jika menganut syariat Islam. NII di Jawa Barat memiliki pusat pemerintahan di Desa Cisampah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tempat ini juga menjadi titik awal dibentuknya NII oleh Kartosuwiryo. Tujuannya yang pertama, mendirikan sebuah negara dengan dasar syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis di Indonesia. Yang kedua, untuk mengatasi dominasi sistem politik komunis dan ideologi sosialisme yang mulai terlihat dalam pemerintahan Soekarno kala itu. Upaya penumpasan yang pertama dengan cara damai, yaitu mengirim surat yang dilakukan oleh Muhammad Nasir tapi gagal. Yang kedua, operasi militer yang membutuhkan waktu lama karena medan pertempuran berupa pegunungan yang sangat tepat untuk bergerilya. Pasukan Kartosuwiryo dapat bergerak leluasa di kalangan rakyat. Kartosuwiryo telah mengadakan hubungan dan memperoleh bantuan dari beberapa orang Belanda, serta suasana politik dan sikap sejumlah kalangan partai politik telah mempersulit usaha-usaha pemulihan keamanan pada saat itu. Yang ketiga, operasi penumpasan dilakukan dengan taktik pagar betis dan Baratayuda. Melalui operasi militer Baratayuda, DITI dihancurkan. Kartosuwiryo ditangkap di Gunung Geber, Majalaya pada tanggal 4 Juni tahun 1962. DITI Jawa Tengah. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah di bawah pimpinan Amir Fattah yang bergerak di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan juga Muhammad Maftul Abdurrahman atau Kiai Sumolangu. Pada tanggal 23 Agustus 49, Amir Fattah memproklamasikan berdirinya Darul Islam yang meliputi Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Gerakan DITI di Kebumen dipimpin oleh Muhammad Mahfud Abdurrahman atau yang diketahui sebagai Kiai Somolangu. Upaya penumpasan. Yang pertama, pemerintah melancarkan operasi Merdeka Timur yang dipimpin Letko Soeharto. Yang kedua, untuk menghancurkan DITI di Kebumen, pemerintah membentuk pasukan Banteng Riders dan melakukan operasi kilat gerakan Banteng Negara dipimpin oleh Kolonel Sarbini. Ketiga, dilaksanakan operasi Guntur tahun 1954 dan dapat menghancurkan sisa-sisa kekuatan DITI. Kemudian ada DITI Sulawesi Selatan. Pada tahun 1951, Kahar Muzakar menyatakan Sulawesi Selatan menjadi bagian dari DITI Kartosuwiryo di Jawa Barat. Gerakannya dinamakan Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS. Pada tahun 1953, Kahar Muzakar menjadi pemimpin dari pemberontakan DITI Sulawesi Selatan. Sama seperti tujuan Ibnu Hajar, Kahar Muzakar merasa kecewa terhadap pemerintah. Latar belakang, pertama pembentukan gerakan pemberontakan bernama Merapi Merbabu Kompol atau MMC pada bulan April 1952. Yang kedua, keinginan Kahar Muzakar agar seluruh anggota KGSS dimasukkan ke dalam TNI ditolak oleh pemerintah. Tujuannya, Kahar Muzakar ingin memperlihatkan reaksinya terhadap banyaknya anggota Tentara Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan yang tidak diterima sebagai tentara RI. Selain itu, Kahar Muzakar juga ingin menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara di Indonesia. Upaya penumpasan. Pemerintah melancarkan operasi militer dan berhasil menembak mati Kahar Muzakar pada tanggal 3 Februari 1965. Kemudian ada DITI Aceh. Pada tahun 1953, tokoh terkemuka dari Aceh, Daud Bereh, mendeklarasikan wilayahnya sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia atau NII dengan pasukan Tentara Islam Indonesia. Tujuannya, selain ingin mendirikan negara berbasis Islam, tujuan pemberontakan Daud Bereh ini ialah ingin mengembalikan otonomi Provinsi Aceh yang pada saat itu dimasukkan ke dalam bagian Sumatera Utara.
Tujuan lain dari pemberontakan ini adalah mencegah kembalinya kekuasaan Ulay Balang dan menegakkan syariat Islam. Ulay Balang merupakan pemimpin adat sebelum masa kemerdekaan Indonesia saat itu. Latar belakang dan peristiwa. Yang pertama, permasalahan otonomi daerah, konflik antar golongan, dan tidak lancarnya rehabilitasi dan modernisasi. Yang kedua, diturunkannya status daerah Aceh yang semula daerah istimewa setingkat dengan provinsi menjadi kerasidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Upaya penumpasan. Yang pertama, melihat hal ini, pemerintah melakukan beberapa cara sebagai upaya penumpasan. Pertama, pasukan TNI mengadakan operasi militer untuk menumpas pemberontakan, yaitu Operasi 17 Agustus dan Operasi Merdeka. Yang kedua, atas inisiatif Kolonel M. Yasin, pemerintah mengadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada tanggal 17 sampai 28 Desember 1962. Dengan adanya musyawarah ini, masalah keamanan Aceh dapat dipulihkan. Yang terakhir ada DITI Kalimantan Selatan. Tanggal 7 Agustus 49, Ibnu Hajar membawa Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT bergabung bersama DITI Jawa Barat pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo untuk membentuk NII. Ibnu Hajar kemudian diangkat sebagai Panglima Angkatan Perang Tentara Islam atau APTI untuk wilayah Kalimantan saat itu. Setelah pemerintah memberikan kesempatan untuk menghentikan pemberontakan tersebut dengan cara baik-baik, pada akhirnya mantan Letnan Ibnu Hajar pun menyerahkan diri. Akan tetapi, penyerahan akan dirinya tersebut hanyalah merupakan sebuah topeng yang digunakan untuk merampas peralatan TNI. Setelah peralatan TNI terampas, Ibnu Hajar pun kemudian melarikan diri dan bersekutu kembali dengan DITI. Pada akhirnya, pemerintah RI pun mengadakan gerakan operasi militer atau yang disebut dengan GOM yang dibawa ke Kalimantan Selatan untuk menumpas pemberontakan yang terjadi di sana. Pada tahun 1959, Ibnu Hajar berhasil diringkus lalu kemudian dijatuhi hukuman mati pada 22 Maret 1965.